Nauzubillah, summa nauzubillah, 10 bulan masa sampai nggak ketahuan itu gimana ceritanya sih, astagfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Kalau kita bicara masalah pernikahan, ibadah yang paling panjang, udahlah ya harus benar-benar diperiksa luar dan dalam ini. Aduh, ini buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan sampai ketipu ya kalau cari jodoh ya, hati-hati ya, kayak tayangan barusan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa nih, biar jamaah juga yang di rumah bisa mendapatkan ilmu seperti kita yang ada di studio. Kita akan membahas tentang tema, jangan ada dusta di antara kita. Ada itu tuh Beruri, Peso 5. Iya? Beruri Marantika. Oke, kita lanjut aja, kita bahas satu persatu. Jangan nanti udah lupa pasti nadanya saya tahu, ingat dulu baru ingat baru. Oke, kita bahas satu persatu bicara masalah tentang langkah awal yang harus seperti apa yang kita lakukan nih. Ketika ya seorang laki-laki ataupun perempuan ini udah punya niat untuk menikah nih. Kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama nih, dari Habib Nabil Al-Musawwa. Guru kita Habib Nabil, tafadhol Habib. Silahkan penjelasannya. Baik, makasih Mas Fadli. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa, Islam itu indah ya dimanapun berada pagi hari ini. Tadi kita melihat di dalam tayangan ya kaitan dengan orang yang sudah sekian bulan, ya 10 bulan ya Mas Fadli. 10 bulan itu Bib. Ternyata sesama perempuan. Jadi saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, hendaklah kita sebagai muslim dan muslimah betul-betul meyakini bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu adalah buruk. Dan apa yang diperintah dan dibiarkan itu adalah baik. Salah satu contoh misalnya LGBT yang tadi nampak begitu ya. Kita tidak menghakimi orang yang memiliki itu, tapi perbuatan itu enggak boleh kita benarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dikatakan ketika membicarakan tentang hukum, kata Allah, bicara tentang Sayyidina Muhammad SAW, yuhillu alaikumut tayyibat, yuhillu alaihimut tayyibat, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi tugas Rasul itu menghalalkan yang baik dan juga melarang, mengharamkan yang buruk gitu ya bagi kalian. Jadi kalau sudah sama Allah dan Rasul dilarang tuh jangan kita ikuti, jangan kita kemudian bela gitu ya. Nah, salah satu contoh yang tadi ya ada misalnya salah satu kasus dibilang ya apa namanya, jangan suka begitulah, biarkan aja mereka, dasar munafik gitu ya. Nah padahal yang munafik itu justru yang melakukan begitu. Salah satu contoh ketika misalnya ditanya, kalau misalnya Anda anaknya sudah pemuda atau pemudi menikah dengan sesama jenis, kira-kira Anda terima apa enggak gitu ya. Wah enggak mau, nah kalau begitu Anda munafik ya, harusnya orang lain juga enggak mau anaknya jadi LGBT dan seterusnya. Nah jadi itu yang pertama, jadi kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat, ketika kita dalam jual beli, misalnya salah satu contoh dalam Islam itu harus jelas semua hal. Dalam jual beli ada yang disebutnya jual beli gharar, ya. Gharar artinya adalah sesuatu yang majhul, ya, al-aqaib. Jadi sesuatu yang apa namanya dampaknya tuh nggak diketahui, itu dilarang, haram hukumnya, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian itu apa namanya ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan ya dari sesama kalian, saudara kalian itu dengan cara yang batil. Nah, oleh sebab itu dalam fikih itu disebut apa namanya gharar itu adalah sesuatu yang dampaknya enggak ini. Maka jangan kita hanya mengandalkan profil aplikasi. Profil misalnya apa namanya medsos kalau kita mau nikah, betul-betul kita perhatikan, kita tanya, kita cek, ya. Oh kalau misalnya dia lawan jenis ya melalui saudara kita yang sesama dengan dia untuk ngecek dan sebagainya supaya tidak terjadi seperti tadi. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya di dalam Islam itu diajarkan ta'aruf. Apa ta'aruf? Asal katanya dari arafa ya'rifu. Artinya apa? Tahu, paham, kenal gitu ya. Maka sampai kata Allah, ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Kamu dijadikan laki-laki perempuan, syu'uban wa qabaila, jadi suku-suku bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu. Ya supaya kalian saling mengenal. Saling mengenal itu adalah kita mengetahui sifatnya, mengetahui keadaannya, jangan beli kucing dalam karung ya Ustaz Maulana ya. Nah dengan itu semua maka insya Allah pernikahan kita itu akan barokah ya. Jadi sekali lagi kenali, jangan kemudian melanggar syariat Allah, kemudian jangan mengandalkan hanya dari profil
profil aplikasi atau media sosial. Sosial, Demikian Masya Allah. Ustaz. Jadi kalau misalnya Habib tadi bilang jangan beli kucing dalam karung, tapi kalau ini kejadiannya tadi beli karung dalam kucing kayaknya. Kebalik ini. Ya karena saya baca artikelnya juga itu sebenarnya mereka itu dibohongi. Betul. Kemudian dia ketemunya di sosial media. Iya, tadi makanya dijelaskan sama Habib ya, namanya sosial media ini kan cuma alat bantu ya kan. Tapi kan kalau misalnya hal yang kayak gitu sebenarnya ya kita harus belajar lah. Belajar namanya kita harus bisa mengenali yang mana yang perempuan, yang mana yang laki-laki. Dari wajahnya tuh udah kelihatan sebenarnya garisnya ya kalau kita sebenarnya perbedaannya itu pundaknya. Kalau Iya. laki-laki kan lebar. lebar. Perempuan yang bawanya lebar. Pinggang yang lebar. Tapi Masya Allah nih Ustadz Maulana kita lanjut nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang beberapa calon yang namanya pernikahan ini kan adalah ibadah seumur hidup ini. Ya. Masya Allah luar biasa. Dan dia punya niat untuk menikah. Apakah benar sebaiknya sebelum mengambil langkah untuk menikah ini dianjurkan untuk saling terbuka? Contoh misalnya ya, kayak Ustadz Maulana ada asam urat harus ngomong. Ada dong. Maksudnya masalah kesehatan ya kan, masalah keuangan nggak boleh tertutup juga. Kalau memang dia duda anak 4, bilang duda anak 4, jangan ngaku bujangan gitu ya kan. Bisa dijelaskan Ustaz? Silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 10 akhir bulan Zulqaidah 1443 Hijriah, tepatnya tanggal 21 Zulqaidah 1443 Hijriah. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, tanpa menggurui. Allah merzukna ziarah tanah Ramain. Semoga kita diberikan rezeki untuk menziarahi dua tanah haram Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan Mas Fadli, haruskah kita keterbukaan? Terbuka. Jawabannya harus. Larangan mendusta, larangan berbohong, apalagi menipu, apalagi ada kezoliman. Bohong. Tadi Pak Ustadz ngomongnya berbohong. Berbohong. Jadi larangan dusta, larangan menipu, apalagi zolim, mengambil keuntungan dari segalanya. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, tanpa menggurui, kebohongan demi kebaikan memang ada. Tapi untuk kasih sayang, serta untuk memperbaiki, bukan untuk Memperalat. yaitu apa tadi? Memperalat. Iya, bukan memperalat. Nah, apalagi ada kebohongan yang bentuknya kezaliman ataupun menipu di dalamnya. Ini yang tidak boleh. Makanya pentingnya ada ta'aruf, pentingnya ada perkenalan, pentingnya ada, mohon maaf, ada yang menjadi, kalau bahasanya sekarang kan comblang ya. Ada yang pergi lihat gimana nih utusan dan sebagainya, gimana orangnya. Harus dilihat, harus dilihat. Mohon maaf, tanpa menggurui. Gimana kalau ibaratnya keterbukanya masalah dosa? Kalau masalah dosa, dosa yang sudah ibaratnya sudah ditobatkan, dia sudah berjanji tidak mengulangi, itu tidak bisa. Allah aja sudah menutupi dosa itu, maka jangan diungkapkan kepada pasangan. Saya pernah ini, saya pernah ini. Yang dulu-dulu enggak usah dibahas. Karena Allah saja sudah menutupi. Yang permasalahan di sini yang berkaitan dengan syariat, hati-hati. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi, Masya Allah, makasih banyak. Habib Nabil yang luar biasa. Satu hal, masalah agama. Betul. Masalah status. Kenapa status penting juga? Iya, betul tadi kata Mas Fadli. Jangan sampai justru membawa beban. Kalau kamu duda, beritahu duda. Kalau janda, beritahu janda. Karena jangan sampai dia masih ada suami, terus dinikahi. Wah, ini haram ini. Apalagi kalau dia sudah punya istri, baru menikah lagi. Maksudnya istrinya berapa? Tunggu dulu, siapa tahu sudah 4 istrinya. Baru tambah 1 berarti melanggar syariat. Nah, mohon maaf, jangan tersinggung ya kepada siapapun. Harus ditanya dulu. Ditanya, jangan sampai terjadi tadi
melanggar syariat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah, tapi tadi saya tertarik dengan kata-kata Ustadz Maulana. Kalau bisa ta'aruf dulu. Dalam Islam memang ada yang namanya kata-kata ta'aruf ya. Perkenalan. Tapi banyak orang yang merasa ta'aruf ini suatu konsep yang gagal Mas Fadli. Loh kok bisa gagal? Enggak tuh, bukti teman saya alhamdulillah Ustadz Syam ta'aruf tapi berhasil. Amin, Nah, amin, amin. permasalahannya kan bicara masalah tentang apa nih, bagaimana caranya sebenarnya yang namanya ta'aruf supaya yang namanya ta'aruf ini tidak menjadi dusta ya, dan pernikahan ini bisa menjadi langgeng insya Allah sehidup dan sesurga. Kita minta penjelasannya dari Ustadz yang mic-nya putih, beda sendiri. Dia beli sendiri atau gimana sih kok Bawa. beda? Oh bawa. Aku Bisa juga bawa. punya, aku juga punya. Punya, kok nggak bawa? Ketinggalan. Ketinggalan semua, ketinggalan. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Kami mendoakan semoga yang sedang berniat untuk menjalankan ibadah terpanjang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu pernikahan, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata yang dijelaskan oleh guru-guru kita tahapan-tahapan dalam melangsungkan suatu ibadah yang panjang ini. Pertanyaannya adalah dalam Islam ada istilah yang namanya ta'aruf atau saling kenal mengenal. Bagaimana agar ta'aruf ini tidak gagal atau bisa berlangsung secara langgeng atau bisa sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perkenalan niat memang karena ingin melakukan pernikahan. Maka suatu ketika ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, saya akan menikahi wanita si fulana. Maka Nabi SAW, kapan engkau menikahnya? Ya sebentar lagi Rasulullah. Apakah engkau sudah melihatnya? Maka pemuda ini mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, lihatlah dulu. Karena pada mata-mata wanita itu ada sesuatu yang membuatmu menarik. Maka diperintahkan untuk yang namanya nazar atau tanazur atau melihatnya terlebih dahulu. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya nazar ini bisa dilakukan secara langsung, bisa dilakukan secara perantara. Siapa yang melakukan secara perantara ini adalah orang-orang yang kita percaya daripada keluarga kita. Misal sang laki-laki melihat secara langsung siapa? Sang calon mempelai wanita, siapa yang melihatnya? Saudari perempuannya. Misal saya punya kakak perempuan atau saya punya adik perempuan, melihat calon perempuannya, calon pengantin perempuannya itu adalah saudara perempuan saya. Atau boleh juga bibi saya. Atau boleh juga siapa yang saya percaya penilaiannya, yang satu selera dengan saya. Kenapa harus satu selera? Karena bisa saja adik perempuan saya mengatakan, ah nggak usah lah sama Jihan, biasa aja. Tapi ketika saya melihatnya, wah ternyata ini mah selera saya gitu. Jadi ternyata yang satu selera dengan kita yang diminta untuk melihatnya. Yang pertama screening secara fisiknya. Apa yang dilihat? Kata Imam Ahmad, yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan bagi si calon mempelai pria yang mau melihatnya. Yang kedua, bisa melihat, ya si perempuan yang kita utus, boleh melihat bagian-bagian yang biasa terlihat di rumahnya. Jadi misalnya biasa terlihat perhiasan yang ada di lehernya, berarti sampai lehernya bisa kelihatan, kakinya bisa kelihatan, mungkin sampai sikunya karena dia pakai gelang biasanya bisa kelihatan. Cuman ada syaratnya, yang laki-laki harus yakin bahwa lamarannya diterima, baru boleh nazar. Jangan tidak yakin bahwa lamarannya diterima. Contoh misalnya, dia adalah orang yang dengan taraf ekonomi mohon maaf rendah. Dia mau nazar sama anak pejabat yang tinggi jabatannya. Udah jelas-jelas ditolak lah ini. Udah jelas-jelas ditolak tapi alasannya nazar. Mau melihat dulu deh. Ya nggak apa-apa lah ditolak mah urusan belakang. Yang penting lihat dulu. Wah, nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena sudah menggunakan syahwat ketika memandangnya. Ketika melihatnya. Maka screening secara fisik itu sangat penting dan diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan ulama hanya berbeda pendapat tentang hukumnya. Antara boleh atau sunnah. Boleh dan sunnah. Bukan haram atau makruh tapi boleh dan Iya, sunnah. Apalagi sekarang betul. ada
kesehatan Cek namanya. kesehatan, Iya, iya. kromosomnya setuju. segala Iya. macam. Tapi ikuti aja tahapan itu. Betul. Cek kesehatan. Juga kenalnya sosial media kan awalnya. Sosial media, tapi Tapi- saya nggak mau saya ngobrol begituan Iyalah. dulu sebelum saya datang ke sana. Pas kesana cocok kan? Iya, datang Langsung dulu. dibawain cincin Ustaz Maulana kan? Bener. Sosial Nah, Yang itu kedua bawa pertemuan cincin. kedua sudah. Itu udah pertemuan pertemuan kedua. kedua. Pertemuan Oh. pertama saya lihat Ya, dulu. saya tanya juga Sasam, udah ketemu? Oh, udah kita bahasnya nanti aja. Iya bagus tapi Masya Allah luar Siap. biasa. Tunggu Terima dulu. kasih. Kenapa Nih, Ustaz? Saya mau nanya, Ah. sejujur-jujurnya, sejujurnya, Iya apaan? kalau dibohongi sama istri gimana? Tergantung. Bohongin apa dulu? Istri Marah saya. nggak? Hah? Saya sih tergantung gimana Ustadz ya. Kalau yang namanya istri saya ini alhamdulillah saya kenal tuh baik banget, nurut banget, pinter nabung ya kan. Kalau Ustadz emang kenapa? Ustadz gimana Ustadz? Oh lupa ya, cie. Oh kepengen punya istri lagi kayak istri saya ya, baik hati kan. Alhamdulillah udah mulai terbuka ya kan. Gak usah kesem-sem gitu deh, biasa aja dong. Ya udah buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Karena Ustadz Maulana lagi kesem-sem, jadi kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.